Ya, baik. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sore Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, Bapak Ino bagaimana kabarnya? Baik Pak. Oke, terima kasih Bapak Ino. Semangat hari ini? Semangat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi pada kali ini kita membahas tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ya, sebelum kita melanjut ke materi ini, saya mau menanyakan kepada Bapak Faston, apa yang Bapak masih ingat berkaitan materi kita di bulan kemarin, Bapak Faston? Apa masih ingat Bapak Faston? Masih. Ya, Bapak Faston coba bisa sampaikan sedikit ya, berkaitan materi kita di bulan kemarin, Bapak Faston. Materi kemarin saya dengar itu bulan lalu. Materinya tentang pentingnya hari pertama, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Baik, saya kembalikan. Jadi baik, terima kasih Bapak Faston yang sudah menyampaikan sedikit ingatannya berkaitan dengan materi kita di bulan kemarin. Ya. Jadi pada kesempatan pertemuan ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini lebih dalam, saya meminta untuk ibu-ibu bapak-bapak bisa membentuk kelompok untuk tiga kelompok ya, bisa Iya, membentuk Pak. 3 kelompok. Yang kelompok satunya itu kelompok sehat, yang kedua kelompok tinggi, yang ketiga kelompok cerdas ya. Kelompok sehatnya mungkin di Bapak Faston Ya. bisa, kelompok tingginya Ibu Yofran bisa ya, yang kelompok cerdasnya di Bapak Inosensius ya, Pak. Ya, oke. Jadi setelah kelompoknya apakah sudah terbentuk semua Bapak-bapak dan Ibu semua? Sudah. Sudah Pak dari bulan lalu. Jadi baik, kalau memang sudah terbentuk kelompoknya, saya minta di setiap kelompok bisa menceritakan, contoh saja kelompok 1 di Bapak Faston tentang di kelompok kesehatan, menceritakan bagaimana tentang kesehatan di teman-teman kelompoknya. Sebentar setelah itu bisa saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan obrolan atau cerita dari setiap kelompok. Jadi bisa ya, dari ketiga kelompok bisa sebentar setelah menceritakan berkaitan dengan kelompok kesehatan, menceritakan tentang kesehatan, terus kelompok tinggi menceritakan tentang isi ya, untuk kesehatan ya. Jadi kelompok kesehatan diminta untuk menceritakan tentang isi piring bagi ibu hamil ya, isi bagi ibu hamil, terus apa saja yang harus ada di dalam piring ibu hamil dalam sekali makan ya. Itu untuk kelompok kesehatan ya. Jadi terus yang berikut untuk kelompok tinggi itu tentang kemana ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Nah, dan apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan ya. Jadi ini untuk kelompok tinggi. Terus yang berikut untuk kelompok cerdas ya, untuk Bapak Ino ya, kelompok cerdasnya ya, sebentar bisa menceritakan tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan ya.
kelompok cerdas bisa Bapak Ino? Bisa. Ya, oke. Jadi apakah dari setiap kelompok sudah menyiapkan semuanya? Jadi saya ke kelompok sehat ya, ke kelompok sehat ya. Untuk kelompok sehat Bapak Faston mewakili dari kelompok sehat yang bisa menceritakan apa yang harus dimakan oleh ibu hamil dan apa saja yang harus ada di dalam piring ibu sekali makan. Kira-kira kelompok sehat bagaimana? Bapak Faston yang mewakili kelompok sehat bisa menyampaikan. Jadi terima kasih kesempatan diberikan kami dari kelompok sehat. Ya. Ya, Kelompok sehat pentingnya bagi isi dan pentingnya isi bagi ibu hamil. Jadi di dalam isi piring itu terdapat beberapa macam jenis makanan yang mengandung vitamin, mineral, karbohidrat dan protein. Jadi di dalam piring ibu itu sudah tersedia makanan sehat. Karena di dalam makanan sehat itu mengandung gizi, dan sangat penting untuk pertumbuhan ibu yang sedang hamil. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Faston. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok sehat. Yang kedua untuk kelompok tinggi, ya, untuk kelompok tinggi bisa menceritakan ya tentang di mana ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan ya dan berapa kali sebaiknya pemeriksaan kehamilan ya. Bisa Ibu untuk kesehatan di kelompoknya Ibu Yofra ya. Tinggi minta maaf ya untuk kelompok tinggi ya. Oke, Ibu Yofran bisa menyampaikan. Baik, ibu hamil itu harus memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan ya, ke bidan, ke dokter kandungan atau ke Polindes. Terus ibu hamil itu sebaiknya melakukan pemeriksaannya setiap bulan. Tapi kalau seandainya ibu hamil itu jauh dari fasilitas kesehatan, tidak ada transportasi, bisa memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama kehamilannya. Terus setiap melakukan pemeriksaan atau setiap memeriksakan kehamilan itu biasanya ibu hamil itu mendapatkan tablet tambah darah, tablet kalak dan juga vitamin C. Itu saja Bapak. Oke, terima kasih Ibu yang mewakili dari kelompok tinggi. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok tinggi. Jadi yang berikut yang ketiga untuk kelompok cerdas ya Bapak Ino ya. Di sini di mana melakukan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahir ya. Kelompok cerdas Bapak Inosensius bisa? Ya, baik, terima kasih Pak. Kami dari kelompok cerdas menyampaikan hasil diskusi kami bahwa agar anak itu cerdas semenjak ibu hamil dilahirkan harus di rumah sehat, di mana seperti di rumah sakit, yang pertama di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi baiknya kita lanjut lagi ke kelompok cerdas di kelompoknya Bapak Inosensius ya. Untuk kelompok cerdasnya ya di mana ibu melahirkan ya.
Terus apa yang dibutuhkan setelah ibu melahirkan? Ya, untuk kelompok cerdas, ya Bapak Inosensius bisa mewakili kelompoknya. Silahkan Pak. Ibu melahirkan, minta maaf Pak, saya ulangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kelompok kami. Ibu melahirkan diwajibkan harus di fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas ataupun rumah sakit. Terus setelah ibu melahirkan, minimal diperiksa kurang lebih 4 kali. Itu saja Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Inosensius yang mewakili dari kelompok cerdas. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi dari kelompok sehat sudah menyampaikan berkaitan dengan obrolan, begitu juga dari kelompok tinggi dan juga kelompok cerdas. Nah, jadi setelah kita melakukan kegiatan tadi sesuai dengan pembagian kelompok tadi dari ketiga kelompok, mari kita menyimak film 1.2 yang bercerita tentang pola makan ibu hamil. Lanjut terus Pak, nanti baru jawab foto. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita menonton dari isi film tadi sesuai dengan topik kegiatan kita pada hari ini. Jadi untuk kegiatan kita pada sore hari ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita bisa lanjut lagi di pertemuan-pertemuan di berikutnya lagi. Iya, Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita melakukan suatu ice breaking dulu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan. Saya minta kita untuk berdiri semua. Jadi kita mulai dengan yel-yel anak sehat ya. Iya, Pak. Ya. Masih ingat semua? Masih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita mulai saja ya. Jadi yel-yel anak sehat. Anak sehat, Anak kita dong. anak kita, Anak cerdas dong. anak tinggi, Punya aku dong. Sehat, tinggi, cerdas, yes. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Jadi baik Bapak Mama, terima kasih ya, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Terima kasih. Sebelum pulang ya, sebelum kita pulang dari tempat ini, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu semua, untuk setelah mendengarkan berbagai hal berkaitan dengan materi kita pada hari ini, saya berharap setelah kita pulang dari sini bisa mempraktekkan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini bersama keluarga, bersama tetangga, atau sahabat kenalan kita di sekitar kita. Ya, bisa kan Bapak Ibu semua? Bisa, Pak. Jadi ini menjadi harapan saya agar keluarga kita semuanya menjadi hidupnya sehat. Ya, itu menjadi harapan saya. Jadi sebelum pulang, mari kita menundukkan kepala dan kita ambil sikap untuk berdoa sebelum pulang. Jadi marilah kita berdoa.
berdoa selesai. Jadi terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Sore Pak.